Tuhan. Haleluya. Nah, kita langsung saja buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Ayat ini ayat yang tidak asing dalam kehidupan kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal yang 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya dan amin. Amin. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita, seperti firman Tuhan pada malam hari ini, Dia mengatakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan, Dia mendatangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan kita kehendak bebas dalam pengiran kita akan Tuhan. Tuhan sudah mengatakan dalam kehidupan kita bagaimana dia ketika merancangkan sesuatu untuk kita, itu semuanya yang terbaik untuk kita. Amin. Tapi kadang-kadang manusia nyeleweng. Jadi kadang-kadang Tuhan sudah merancangkan yang bagus, tapi manusianya yang berbelok. Akhirnya tidak seperti apa yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Amin. Seringkali terjadi dalam kehidupan setiap manusia, bagaimana kita mengecewakan Tuhan dengan cara tingkah laku kita. Amin. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan bagaimana ditekankan di dalam ayat 11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang dunia kadang-kadang begini, aduh masa depan gua suram nih, begini-begini. Karena apa? Dia tidak di dalam Tuhan. Tetapi di sini ketika orang yang di dalam Tuhan, dia percaya akan janji Tuhan, dia akan mendapatkan janji Tuhan, yaitu rancangan-rancangan yang luar biasa. Amin. Kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Di sana Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita bagaimana kita harus menjadi seorang kepala dan bukan ekor. Ini juga ayat tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Ulangan pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Di sini firman Tuhan mengatakan janji Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yaitu kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi kita melihat di dalam ayatnya 13 bagian akhir, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Artinya Tuhan mau dalam kehidupan kita harus setia atau taat dalam mengiring akan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita setia. Kita maunya ini tuh menuntut banyak berkat dalam kehidupan, banyak berkat. Tuhan harus curahkan nih berkat-berkat bla 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 bla. Tetapi kita tidak pernah mengoreksi kehidupan kita, bagaimana kita selalu mengecewakan Tuhan, dan bagaimana kita tidak mau berusaha untuk bagaimana mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti contohnya, kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yang kedua, ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia
ia tujui. Kedua orang ini menjadi pedoman, menjadi panutan. Karena apa? Mereka tidak tahu apa yang kedepannya akan terjadi, tetapi mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Seperti Nuh, kau harus bangun bahtera. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya seperti apa. Orang-orang menjelek, menghina dia seperti orang gila, seperti orang mabuk, seperti pokoknya banyak orang yang mencemooh dia. Tetapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Begitu juga dalam setiap kehidupan Abraham. Dia tidak tahu apa yang ketika dia dalam perjalanan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tempat yang dia tujui, dia tidak tahu bagaimana. Entah itu tempat itu gersang, entah tempat itu ada minuman atau ada makanan, dia tidak tahu. Yang terpenting di sini, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Amin. Di sana dikatakan dalam ayat ke-8 bagian akhir, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kita melihat di dalam ayat ke-9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, dan yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang punya dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin. Saya percaya kita semua ingin menjadi seperti ini. Amin. Mendapatkan bagaimana janji Tuhan yang luar biasa, ya dan amin. Seperti khotbah Bapak Gembala semalam, bagaimana kita harus menaikkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Amin. Dalam setiap doa kita, dalam setiap pergumulan kita, kita harus naikkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Apapun itu yang menjadi pergumulan kita, maupun itu pergumulan yang sepele, pergumulan yang sangat berat, tapi kita harus naikkan kepada Tuhan, karena yakin dan percaya ketika Tuhan berkehendak, Tuhan akan menjawabnya indah pada waktunya. Amin. Sesuai janji firman Tuhan di dalam firman Tuhan. Pada malam hari ini, mari kita sama-sama untuk bagaimana kita tetap saling berdoa agar setiap janji-janji Tuhan kita raih. Amin. Di tahun 2022 mungkin kita banyak mengecewakan Tuhan, tapi di sini kita berubah. Dalam 2023 ini kita berubah untuk bagaimana tetap terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Berusaha untuk bagaimana kita tetap menyenangkan hati Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dalam Mazmur mengatakan, hanya dekat dengan Allah saja kita mendapatkan ketenangan. Amin. Dalam firman Tuhan juga mengatakan, ketika kita berdoa, hendaklah kita harus tenang. Haleluya. Dan yang kita percaya, apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham, apa yang terjadi dalam kehidupanmu, itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita, kalau misalnya kita mau seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-7 sampai ayat ke-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dia tuai, yang akan dituainya. Pada saat ini tahun 2023, mari kita sama-sama menabur benih yang baik, agar supaya kedepannya kita menuai yang baik juga. Tapi ketika kita menabur yang tidak baik, itu juga yang akan kita tuai. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Dan Tuhan juga mengingatkan dalam kehidupan saya pribadi dan untuk kita semua tempat ini, untuk bagaimana kita menabur benih-benih yang baik, agar supaya kedepannya kita menuai yang baik. Dan juga di sini di ayat 10 katakan, selama masih ada kesempatan bagi kita untuk menabur kebaikan. Ketika Tuhan sudah masih memberikan kita kesempatan, mari kita jangan mensia-siakan kesempatan itu dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi di sini kita
mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya sebelum waktunya Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Puji Tuhan. Saya kena percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang dewasa rohani. Amin. Kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang sudah saya rasa sudah cukup dewasa dan sudah cukup bagaimana kita menyikapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau terus tetap berusaha. Mungkin dalam kelemahan kita kadang-kadang mengecewakan Tuhan, tetapi jangan terlalu kadang-kadang manusia begini, ya kelemahan gue begini, tetapi kita terstuck di situ dan nggak ada perubahan sama sekali. Tapi bagaimana kita tetap harus ada perubahan. Amin. Seperti contoh dalam Alkitab, Rasul Paulus, dia dahulu adalah orang yang sangat jahat. Dia dahulu adalah orang yang hobinya menyiksa murid-murid Tuhan. Hobinya adalah menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menangkap dia, Tuhan merubah kehidupannya. Dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Dia menjadi seorang yang sangat luar biasa. Banyak yang dia lakukan dalam pelayanan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap maju dalam melayani pekerjaan Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita jangan melihat apa yang masa lalu kita, tapi kita menghadap ke depan tahun 2023 ini untuk bagaimana kita tetap terus melayani akan Tuhan. Amin. Saya ulang untuk kita semua bangkit berdiri.